mempresentasikan tentang hasil laporan kerja lapangan kami TKL ke 3 Juli 2023 sampai 31 Desember 2023. Alamat di bengkel kami itu Jalan Rombongi nomor 7B Kabupaten Sari. Untuk pembimbing saya ke Bapak Tony Taslim dan Pak Yono. Cara bengkel mobil, sebuah bengkel sederhana pinggir jalan depan pondok anak-anak. Bengkel ini didirikan oleh Bapak Muhammad Abidin selaku kepala bengkel. Beliau adalah lulusan SMK Negeri 1 Singosari. Setelah beliau lulus dari SMK, Pak Abidin mendirikan bengkel yang bernama Bengkel Wijaya Mobil. Bengkel tersebut berdiri pada tahun 2007. Kepala bengkel Muhammad Abidin dengan mekanik Ahmad Muhdor. Hasil kegiatan melakukan berkala 20.000 km. Lurus ya. Servis berkala merupakan kegiatan merawat, menyetel, memperbaiki, mengencangkan, mengganti komponen kendaraan yang mengalami penurunan kinerja yang dilakukan dalam interval waktu tertentu secara berkala. Servis berkala meliputi melakukan penggantian oli mesin. Oli mesin ini biasanya dianggap remeh oleh beberapa orang karena hanya mengganti oli mesin bisa membuat mesin jadi lebih optimal. Oli mesin mobil adalah salah satu cairan pada ruang mesin yang berfungsi untuk memberikan pelunasan untuk meminimalisir gesekan antara komponen. Pada saat mesin dihidupkan, oli akan langsung disirkulasikan ke seluruh komponen mesin oleh komponen pompa oli. Oleh karena itu, oli mesin mobil ini adalah satu bagian yang sangat penting untuk mendukung kerja mesin dan fungsinya, sehingga harus dilakukan penggantian secara berkala, secara periodik. 2. Penggantian filter udara. Tidak hanya menyaring debu dan kotoran, filter udara ini juga menyaring kandungan air agar udara yang masuk ke ruang bakar benar-benar bersih dan kering. Oleh karena itu perlu mengganti filter udara yang kotor supaya mencegah terjadinya oksidasi mesin dan korosi bisa menyebabkan munculnya karat-karat yang berada di dalam mesin mobil. Tujuan
Israel pada semua roda yang utama untuk membersihkan kampaknya dan permukaan piringan dari debu sehingga gaya gesek kembali maksimal ketika rem aktif. Selain itu diperiksa juga ketebalan kampak dan rem. Empat, pergantian busi. Busi mobil yang bermasalah akan mengakibatkan mesin mobil tidak bekerja dengan baik. Bunga api yang dihasilkan busi tidak akan sempurna dan mengganggu pembakaran. Dalam kasus yang lebih parah, busi tidak akan dapat membuat bunga api sehingga mesin mobil akan mogok. Oleh karena itu sebaiknya kita memperhatikan tanda-tanda busi mobil mulai bermasalah sehingga bisa diganti dengan yang baru. Solusi kendala pertama, membersihkan karat menggunakan obat karat, WD atau meminta bantuan mekanik. Kedua, mengembalikan ke tempat peralatan semula atau toolbox. Ketiga, sering bertanya kepada mekanik agar tidak salah paham. Keempat, mempelajari pekerjaan yang belum dikupas lewat berbagai informasi seperti internet atau bertanya langsung kepada mekanik. Kesimpulan, kendala yang terjadi saat PKL. Yang pertama, kesulitan membuka komponen yang keras dan berkarat. Kedua, kurangnya kerapian saat selesai memakai peralatan. Ketiga, pemahaman bahasa komponen dan tools karena di sekolah menggunakan bahasa resmi, sedangkan di tempat PKL menggunakan bahasa bengkel. Keempat, kurangnya keterampilan dan kemampuan saat mengerjakan yang belum diajarkan di sekolah. Kesimpulan, sering merawat kendaraan kesayangan Anda agar tidak terjadi hal yang seperti kita bahas tadi. Yang pertama, oli mesin kotor dapat menyebabkan efisien kerja mesin menurun. Yang kedua, filter udara kotor dapat menyebabkan proses pembakaran yang tidak optimal di dalam ruang. Ketiga, rem yang bekerja tidak baik menyebabkan rem mengalami blong karena rem terlalu panas. Keempat, busi tidak diganti berakibat mesin tiba-tiba mogok, bisa juga mesin overheat. Pesan saya selama di bengkel ini, saya amat sangat senang dikarenakan mekanik di sini tidak pelit memberikan ilmu kepada kami berdua. Tidak seperti keluarga rasanya, jadi kami berdua tidak bosan-bosan bertanya jikalau pekerjaan tersebut belum kami pahami. Pesan untuk itu kami berharap Bengkel Wijaya usahanya untuk itu kami berharap di Bengkel Wijaya tetap tidak berubah suasananya seperti keluarga merangkul seperti anak sendiri, tidak berubah suasananya dan cepat berkembang usahanya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kami berdua tidak akan lupa tentang ilmu yang Bapak mekanik berikan kepada kami berdua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari dulu, baru saya. Tolong kamu naikkan. Terus lagi. Bapak. Oh. Ya. Kendala yang terjadi saat PKL itu yang nomor satu itu nggak ada ya. Nanti kamu hapus ya. Ya, kalau itu kan kendalanya pada saat bukan PKL, itu kendala saat kerja. Nah, yang 2, 3, 4 itu oke, kurangnya kerapian itu kendala. Berarti harusnya kamu di sana bantu membersihkan, merapikan itu. Terus pemahaman bahasa komponen oke lah, itu nanti PR-nya kita di sekolah. Ya, terus yang nomor 4 sama. Nah, itu juga PR kita di sekolah, itu kendala apa-apa tuliskan gitu, tapi yang nomor 1 hilang. Ya, karena itu nanti kerjaan lagi turun. Oke. Solusi kendala itu berarti 1 juga hilang, ya. 2, 3, 4 itu yang harus kamu perbaiki nanti ya. Oke, lagi turun 1.
Sama. Kesimpulan itu sebenarnya bukan kesimpulan kerja. Kesimpulan itu adalah kamu sendiri di sana. Kesimpulanmu selama praktek di sana itu seperti apa? Ya, bukan kesimpulan dari hasil kerja. Ngerti ya? Jadi kendala, pesan, saran, sama kesimpulan itu kegiatanmu yang selama kurang lebih 6 bulan itu apa saja kesimpulannya. Satu contoh misalkan sebenarnya bengkel di sana menyenangkan, cuman tempatnya sempit. Itu salah satu. Terus SOP itu kadang-kadang tidak dikerjakan. Kesimpulan. Kalau kamu ini itu berarti kesimpulan bekerja. Kamu kerja, kesimpulannya apa? Ya. Kalau kamu menuliskan ini, harusnya semua pekerjaan harus kamu tulis seperti ini, bukan cuma satu. Ya, berarti yang 1, 2 tadi kamu hilangkan, yang ini kamu ganti semua. Jadi kesimpulan diri Ya, sendiri. kesimpulan diri sendiri, penilaian terhadap pelaksanaanmu yang di sana. Gitu ya? Baik Pak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Har. Itu Pak Har sudah sampaikan tentang kesimpulan dan kendala-kendala. Ya benar sekali. Nah saya cuma melihat PPT kamu, nah lain kali itu pakai gambar yang bagus. Ya, yang apa? Ya. Ada pas kerjaannya itu ada, tapi pas hasilnya itu hilang. Ya. Kalau pakai gambar kan baru kamu jelaskan, kamu udah hafal 6 bulan di sana atau 5, ya kan ngerti ya Iya. fungsinya apa itu tadi jelaskan. Harusnya tanpa ngelihat itu jelaskan bisa kan. gambar. Nah itu dia. Sehingga PPT-mu lebih bagus ya. Kemudian pakai link kalau memang ada link video atau apa untuk menjelaskan yang betul-betul sangat urgen yang di dalam pelaksanaan itu. Ya, cari video yang relevan dengan itu. Ya, ya relevan dengan itu. Ya, kalau yang penting yang urgen, ya, berhubungan dengan kamu materi yang kamu sampaikan, ya, itu lebih bagus pakai link, gambar, kamu ngomong, lihat ke sini, itu sudah. Ya, tapi ini kan masih belajar ya. Ya. Terus dikembangkan seperti itu. Kalau kamu jadi mekanik atau apa, presentasimu ingat seperti itu tadi. Ya, itu aja. Makasih sudah bagus ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Syah, terima kasih kamu tutup. Misalnya. PKR 1, alamat rumah saya, Dusun Koresari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Perkenalkan, nama saya Didi Wijaya Kusuma dari kelas 12 PKR 1. Alamat rumah saya di Dusun Banjararum. Ya, sekarang ayo. Ya, sekarang presentasi ayo mulai. Siapa duluan? Yang pertama, biografi bengkel. Tahu sejarah bengkel. Ya. Sebelum terbangunnya bengkel Mercedes-Benz 99. Kamu cerita, nggak usah ngadep situ. Ayo cerita ke sini aja. Sebelum terbangunnya bengkel Mercedes-Benz 99 seperti yang ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani sekarang, dulu pemiliknya bernama Ibu Ernawati, bekerja secara freelance. Terus beliau mempunyai tekad untuk membuka bengkel sendiri kecil-kecilan di daerah Kemirahan. Di sana beliau membuka bengkel kecil-kecilan dan hanya mempunyai satu orang mekanik yang bernama Bapak Muhammad As'ad. Setelah bengkel mengalami kemajuan yang sangat pesat, tidak memungkinkan Ibu Erna untuk terus bertahan di sana melihat bengkel yang terlalu sempit dan banyaknya customer yang datang. Terus Setelah itu pindahlah ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara yang nomor sekarang, 23. yang sekarang itu. Sekarang. Oh, ya Dan terus. sampai saat ini mempunyai mekanik 3, satu kepala bengkel. Kepala bengkel yang sekarang adalah Bapak Muhammad As'ad. 3 mekanik tersebut bernama Bapak Robiansa, Bapak Edo, dan Bapak Paku. Selesai. Lihat pada gambar.
di depan itu pimpinan industri Ibu Ernawati, kepala bengkel Muhammad As'ad, mekanik Robiansa, hidung dan baku. Baku. Yang lain? Ah, itu siapa yang kerja? Siapa? Maju. Ayo Pram. Hasil kerja saya selama PKL yang saya kuasai di sistem pendingin seperti contohnya mengganti fan dan kipas radiator, alat tambahan, kipas pendingin spare part yang baru, dan obeng satu Ya. pasang, kunci shock T25, terus kunci shock 10, kunci rimas dan 10. Langkah-langkah buka kap mesin, lalu ke tarik lepas kap mesin dan buka kap mesin, cungkil kedua pin plastik di setiap ujung braket radiator atas. Lepas penyangga radiator atas itu ditahan dengan 3 baut T25 di setiap sisi. Pada beberapa model seperti LS dan LK, Anda mungkin juga perlu melepas kisi-kisi depan. Yang kelima, cabut kabel dari klakson. Pulang. Lalu Hati. lepaskan braket penyangga radiator atas. Lalu lepaskan hati-hati kabel pelepas kap mesin dari braket atas itu dideketin ke bagian bawah braket radiator atas. Tekan konektor dan tarik untuk melepaskannya. Lalu temukan konektor listrik di bagian belakang kipas pendingin. Tekan konektor dan tarik untuk melepaskannya. Yang ke-9, lepaskan 2 klipku di setiap sudut atas radiator. Klip ini dapat dilepas dengan mudah dengan mencongkelnya menggunakan obeng. Lalu geser kipas pendingin radiator ke atas. Periksa bagian belakang kipas pendingin untuk mencari selang yang dapat mencegahnya untuk muncul. Jika ada selang yang menghalangi kipas untuk bergerak ke atas, pindahkan selang tersebut keluar. Di bagian bawah kipas pendingin digeser menjadi 2 saluran. Lalu pasang kembali kipas pendingin baru dengan urutan terbalik. Pastikan kipas pendingin aktif di bagian bawah. Nah, ini contoh fan yang sudah terlepas, Pak ya. Apa itu, Li? Radiator. Extra fan. Oh, extra fan. Ya, wes terus. Sudah? Masih ada lagi? Oh, ini kasih Didik lagi. Ayo Dik, langsung Dik, sambung Dik. Biar cepat. Kamu apa Dik? Ini presentasikan. Servis rem, Pak. Oh, servis rem, ayo. Kamu servis rem juga? Waduh. Ya, wes. Ini mobil Eropa ini, beda. Pertama-tama untuk melakukan servis rem yaitu dongkrak mobil, kendorkan baut roda terlebih dahulu. Setelah baut roda kendor, Loh, di presentasi nih. Hilang? Hah? Macet? Oh ya sudah, lanjut ceritain aja. Kok iso macet? Panas berarti itu naik? Enggak ya? Hah? Enggak lah, enggak. Tumben aja nak, langsung. Ya. setelah baut roda terlepas, lepas kaliper menggunakan kunci rimpas 18 atau short 18. Setelah itu lepas kaliper Itu Li, yang ada gelasnya itu Li, diangkat. Ya itu ya. Ya. Lanjut Di. setelah kaliper terlepas, cungkit kampas terlebih dahulu dan lihat bila kampas masih tebal hanya perlu digosok atau diratakan. Nah ini.
Tapi jika kapas sudah tipis, lebih baik diganti. Ya. Tapi sebelum mengganti kapas, dorong piston terlebih dahulu. Jadi lanjut Di. Setelah piston terdorong, pasang kapas yang baru. Jika kapas sudah terpasang, pasang kembali kaliper ke disc brake, dan jangan lupa mengencangkan baut-baut kaliper menggunakan ring pas 18 atau shock 18. Setelah itu pasang kembali rodanya. Untuk pengereman depan dan belakang hampir sama semua menggunakan cakram. Ya, selesai. Selesai. Oke.